sesungguhnya ada dua lebaran jatuh di satu hari. Barang siapa yang mau menegakkan Jumat silahkan. Tetapi kami akan berkumpul dan menegakkan salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia din. Assalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wa man tabi'sa ila yawma tab'atsun. Amma ba' ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah. Kembali kita mengambil tentang dua lebaran jatuh di satu hari. Maka ikhwatul iman, Nabi SAW pernah menjelaskan kepada kita ketika 15 abad yang lalu, dua lebaran jatuh di satu hari, contohnya hari Jumat dan lebaran Idul Fitri atau lebaran Idul Adha. Penjelasan Nabi SAW di dalam hadis ada beberapa riwayat. Faqala ahlul ilm ijtama'u jum'ati fi aidain yaumul wahid. Berkumpulnya dua lebaran di dalam satu hari. Contohnya di hari Jumat itu adalah lebaran kita yang ada setiap minggu. Kama qala Nabi SAW, al-jum'atu iduna al-yawm atul syub. La yusah insan yusum al-jum'ah wahdah. Jumat itu adalah lebaran kami dan tidak dibenarkan seorang itu berpuasa hari Jumat saja. Kecuali hari yang jatuhnya ada dalil-dalil yang dicontohkan Nabi SAW. Seperti puasa Asyura atau puasa hari Arafat dan puasa Nabi Daud. Idza kana arada an yusum labudda an yusum qablu wa yusum ba'du. Kalau memang orang itu mau bersiam, siapapun dia, hendaklah dia bersiam atau berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Di dalam hadis an Zaid bin Arqam, qala sallallahu alaihi wasallam, ajtama'a al-idana thumma raqasa yawm al-jum'ah. Faqala man syaa'a an yusalli falyusalli. Rawahu khamsa wa sahih Ibnu Khuzaimah wa Hakim. Di dalam hadis Zaid bin Arqam, Nabi SAW bersabda, ada dua lebaran jatuh satu hari. Barang siapa yang mau salat Jumat, maka dia silahkan dia salat. Maka kata ahli ilmu, tetap di masjid itu imam mengadakan salat Jumat. Andai kata seseorang itu sudah salat Idul Fitri atau salat Idul Adha, dia memiliki rukhsah untuk dia boleh tidak salat Jumat. Tetapi zuhur dia harus salat. Kemungkinan dia ada kepentingan atau dia berangkat kemana, ya sudah nanti dia salat zuhur di mana saja. Tetapi tetap dia menegakkan salat zuhur. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mau salat, silahkan salat. Dan barang siapa yang mau pergi, dan silahkan pergi. Ini karena jatuhnya hari Jumat ada dua lebaran. Yaitu hari Jumat dan lebaran Idul Fitri atau lebaran Idul Adha. Di dalam riwayat Abi Hurairah, Nabi SAW qala, ajtama'a yawmikum idan, faman sya'a aja'ahu minal jum'ah, wa inna mujtami'un. Rawahu Abu Daud Sajistani. Di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya ada dua lebaran jatuh di satu hari. Barang siapa yang mau menegakkan Jumat silahkan. Tetapi kami akan berkumpul dan menegakkan salat Jumat. Ini ikhwatul iman diberikan rukhsah untuk orang yang telah salat Idul Fitri atau Idul Adha. Dia memiliki wewenang untuk dia salat zuhur atau dimanapun dia pergi, dia silahkan menegakkan salat zuhur. Jumat tidak bermasalah buat dia. Karena dia sudah salat Idul Fitri atau sudah salat Idul Adha. Ada ahli ilmu mengatakan di dalam pendapatnya, kami pernah salat Idul Fitri atau Idul Adha dan kami tidak salat sampai asar. La nusalli hatta al-asar. Wahada mazhab ghair qawi. Ini pendapat mazhab tidak kuat. Tapi tetap masyayikh kita menjelaskan ada salat zuhur. Tetap dia menegakkan salat zuhur. Tidak benar dia meninggalkan salat zuhur. Walaupun dia sudah salat Idul Fitri atau Idul Adha di hari Jumat itu, tapi salat zuhur dia harus tegakkan. Maka ikhwatul iman, ini pendapat ahli ilmu yang menjelaskan kepada kita. Ketika dua lebaran jatuh satu hari, yang satunya bisa gugur, tetapi tetap kita menegakkan salat zuhur. Ini pendapat semua ahli ilmu mengatakan itu. Dan mudah-mudahan
kita bisa mengambil kebaikan ini, apa yang telah dijelaskan Nabi SAW dan diberikan pemahaman, kita ikuti akhwat iman sunnah-sunnah Nabi, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahannya, kebaikannya, dan amal-amal saleh kita diangkat di sisi Allah SWT dan diterima di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kita mendapat kebaikannya dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.